di sebuah kelas 1 pelajaran praktek komputer. Aksi bejatnya dilakukan sejak Desember 2021 hingga. Dari video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Sehingga, implementasi sekolah ramah anak sangatlah penting untuk diterapkan. Akan tetapi, implementasi sekolah ramah anak tidaklah mudah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik maupun non-fisik dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Berikut ini 7 strategi atau langkah dalam implementasi sekolah ramah anak. Yang pertama, sekolah harus terbuka dan mengakui kalau ada kekerasan di sana. Selama ini pihak sekolah cenderung menutupi kekerasan di lembaganya dari dunia luar. Jika sekolah tidak mau terbuka soal kekerasan yang terjadi, maka selamanya akan menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Bagi pihak sekolah, pengakuan secara terbuka akan mengakibatkan aib bagi sekolah, dan selanjutnya akan mengaruhi animo masyarakat atau orang tua dalam memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Hal ini akan memberi citra negatif pada sekolah tersebut. Yang kedua, memutus mata rantai kekerasan di sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya terjadi secara turun-temurun. Sekolah secara sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, diperlukan peran dan komitmen dari pemimpinnya. Dukungan kepemimpinan juga sangat diperlukan. Harus ada komitmen dari kepala sekolah, kepala dinas, bupati, dan seterusnya hingga tingkat kementerian untuk memberantas kekerasan anak. Sekolah ramah anak menjadi PR semua pihak, terutama lembaga-lembaga pendidikan di pemerintahan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas. Artinya, sekolah harus tahu bentuk kekerasan, ciri-cirinya, dan penyelesaiannya. Guru tidak boleh membiarkan siswa melakukan kekerasan maupun tindakan bullying. Kalau ada satu anak nakal tidak diberi sanksi, maka besok akan ditiru banyak temannya. Diperlukan kesamaan tindakan dalam penanganan tindak kekerasan di sekolah. Sekolah harus konsisten dan tegas dalam hal penindakan. Yang keempat, sekolah harus mempunyai tim kerja inklusif. Kekerasan di sekolah ini harus ditangani banyak orang. Tim kerja inklusif SRA atau sekolah ramah anak melibatkan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang secara tidak langsung terkait dengan pembelajaran dan sekolah. Misalnya, puskesmas, kepolisian, yang secara khusus terkait dengan penanganan kekerasan untuk anak dan perempuan. Yang kelima, persoalan kekerasan anak di sekolah juga harus dianalisis secara kontekstual. Kita tidak hanya memberikan sanksi dan juga punishment terhadap pelaku. Pengkajian faktor lain yang menyebabkan anak melakukan tindakan kekerasan, misalnya ketika siswa tawuran, apakah ada provokasi dari pihak tertentu yang ingin menjatuhkan nama baik lembaga atau kepala sekolah yang menjabat saat itu. Apakah ada muatan politis di sebaliknya? Oleh karena tidak ada satu tindakan kekerasan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan faktor-faktor yang lain. Sebagaimana dijelaskan bahwa kekerasan tidak mungkin dilakukan hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal dari pelaku. Yang keenam, pendekatan rasional ekologis. Harus ada pendekatan secara individu terhadap anak. Membuat siswa yang menjadi korban terbuka dan jujur terhadap apa yang dialaminya. Selain itu, jika membuat pelaku memahami jika yang dilakukan salah dan merugikan orang lain, serta tidak akan mengulanginya. Upaya penyadaran dari pelaku kekerasan menjadi bagian penting dari langkah ini. Kesadaran diri bukan sekedar hukuman-hukuman fisik. Hukuman fisik justru akan melanggengkan kekerasan pada pelaku. Sedangkan korban juga perlu ditangani sesuai dengan kebutuhannya. Jika perlu dilakukan pendampingan psikologis dari ahlinya. Yang ketujuh dan juga terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Jangan menunggu waktu lama sampai pertengahan semester atau akhir semester. Harus segera dievaluasi agar tidak menimbulkan korban atau kekerasan anak lagi. Evaluasi dapat dilakukan saat terjadi kekerasan, tidak perlu menunggu waktu. Penundaan evaluasi, tindakan bullying justru akan menimbulkan dampak yang lebih negatif. Korban mendapat melakukan kekerasan berulang dan pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap korban lain. Evaluasi juga dapat dilakukan secara komprehensif. Keberhasilan implementasi SRA atau sekolah ramah anak terkait dengan pendidikan anak dalam 3 lingkungan atau 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan juga pendidikan masyarakat. Sekian video pemaparan materi mengenai 7 strategi atau langkah dalam implementasi sekolah ramah anak. Terima kasih.